Kopinya kopi apa? Covid ya, mari minum sama-sama. Silahkan duduk kembali. Selamat malam. Saya berharap saya ketemu orang-orang yang suka mikir malam ini. Atau paling tidak mau mikir. Karena saya ajak kita berpikir. Oke, kita mulai. Ya, walaupun santai tapi saya minta izin sama yang punya kebenaran. Oke, mari kita berdoa. Bapa, kami datang dan izinkan kami belajar satu kebenaran yang tidak dibatasi oleh satu kotak apapun, tapi Engkau ada di mana-mana dan memenuhi segala sesuatu. Silakan Roh Kudus Engkau bekerja dengan cara-Mu yang tidak terbatas. Pakai anak-Mu ini yang berhutang kepadamu, kiranya Engkau sendiri dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita kenal yang namanya istilah mutasi DNA. Pernah dengar ya? Banyak produk-produk ini sebetulnya hasil teknologi genetika. Dan ilmu itu dalam satu titik itu bisa merubah. Hari ini bukan hari ini. Ada isu-isu atau secara rahasia bagaimana orang mencoba sel telurnya atau spermanya manusia itu dicampur, disatukan dengan binatang. Dan itu mengerikan sekali. Saya tidak tahu sejauh mana. Tahukah Anda? Dosa itu apa? Ini paradigma. Dan saya surprise mendapat kebenaran dari Alkitab. Dosa itu dalam kepercayaan yang lain secara umum. Itu pelanggaran. Transgression. Tapi Alkitab menyingkapkan dosa itu juga pelanggaran. Tapi juga keberadaan. Bayi lahir dosa atau tidak? Semua kepercayaan bilang bayi lahir suci. Alkitab yang mengatakan lahir dalam dosa. Oke. Jadi saya coba bahasakan. Dosa itu mutasi. The power of mutation. Dari aslinya. Saya mendapat satu istilah yang saya terus sampaikan. The original design. We have to find out back to the original design. Jadi Alkitab ini dimulai dari sesuatu yang ada original design. Sedikit agak rohani. Dimulai Taman Eden, ada Eden, itu tabernakel. Saya tidak jelaskan terlalu detail. Ada kata gunung, sungai, pohon. Setuju? Sungai mengalir dari Eden ke taman. Jadi ada gunung loh, mengalir. Ada taman. Lihat Yerusalem baru. Oh ini pas ya. Ada gunung, ada sungai, ada pohon. Back to the original design. Ini garden, ini city dengan nuansa taman. Jadi apa yang dilakukan Yesus? Itu melahirkan benih yang akan tumbuh untuk menghasilkan back to the original design. Kenapa? Benihnya itu tidak dari Adam. Jadi harus ada DNA yang beda. Nah, yang menurut Sam Pesquit, kekristenan itu ibarat benih. Tetapi dia menyoroti, mengalami mutasi. Dari zaman ke zaman. Jadi dimulai hakikat kekristenan itu adalah relation. Relasi, baik vertikal di mana kuasa Allah didemonstrasikan. Maupun horizontal sampai orang menjual dan tidak ada yang kekurangan karena saling mendukung satu sama lain. That's about relation. Menurut dia, dan saya agak setuju juga, masuk ke budaya Yunani menjadi filosofi. Lalu masuk menjadi gereja Katolik, menjadi institusi. Jadi seolah-olah, permisi, kita kalau orang Katolik secara umum, keselamatan itu karena saya terhisap dengan gereja. Dan gereja menyampaikan keselamatan itu wujudnya adalah sakramen dan ada 7. Makanya orang Katolik secara umum
menurut saya bukan salah. Dia akan cari sakramen perminyakan. Closing. 7. Insia Yesus masuk surga. Ini cara berpikirnya. Lalu masuk ke Eropa menjadi budaya. Bangunan-bangunan arsip. Dan menjadi cara hidup. Good. John Wesley itu adalah orang yang memuridkan bangsa Anglo-Saxon. Confucius itu memuridkan orang Chinese. Makanya orang Chinese misalnya, kue geran gak rukun tapi gak cerai. Itu pelajaran Confucius. Lihat, gak ada agamanya. Tapi value-nya ada. Nah, menurut Sam Pesquet, sekarang oleh Amerika dikemas menjadi enterprise company yang menawarkan sebuah yang saya sebut entertainment. Tentu saja tidak sejelek itu ya. Tapi gini, saya mau ke sini. Nah, nasi goreng. Hari ini kita perlu ada bumbu, ada nyanyi falling in love with you. That's good. Kita jangan jadi orang kuper, enggak wah yang begini enggak rohani. No, that's good. Tetapi yang kita harus ingat kalau saya berikan kepada Pak Darmanto nasi goreng dengan piring. Piring itu perlu enggak? Sangat perlu. Kalau enggak ada piring ini kutah semua. Tumpah. Enggak bisa dibawa. Tapi ingat piring bukan nasi goreng. Piring itu sarana untuk supaya nasi goreng itu sampai. Itulah yang saya sebut provisi. Lalu ada kerupuk, ada timun, ada tomat karena nasi goreng Jawa. Supaya jereng, ya toh, lebih bagus. Itu namanya ekspresi. Give. Whatever. Tapi ingat kerupuk timun bukan nasi goreng. Jadi kita perlu mensyukuri piring kerupuk dan timun dan tomat. Tapi kita ingat yang kita mau makan itu adalah nasi goreng. Bukan piring, bukan kerupuk, bukan timun. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Semuanya akan Jadi berita kemakmuran itu dari Alkitab. Tapi masalahnya posisi dan porsi. Ketika yang namanya provisi menjadi esensi, itu namanya bisa mutasi. Bayangkan kalau saya kasih Pak Darmanto nasi goreng dengan kerupuk yang 10 mubeng timun, nasi gorengnya cuma 1 sendok teh. Maka beliau tidak pernah ketemu rasa nasi goreng. That's a problem. Apakah kita anti kerupuk? Tidak. Loh, saya suka kerupuk. Anda nolak, kita perlu nolak timun? Tidak. Semua good. Tapi ketika kita posisi dan porsi itu berganti, wujudnya berubah. Saya suka dengan bahasa Ibrani walaupun tidak ahli. Kalau orang, makanya saya ajak kita mikir. Kalau orang Amerika ketemu wong Jawa, ketemu sama orang Jakarta. Ngomong garam, satunya uyah, satunya garam, satunya sal. Nggak bisa ketemu. Tapi kalau orang kimia, dia tahu namanya, punya satu kesamaan. NaCl, jangan lupa dulu ya. Di SMP diajari atau SMA. NaCl itu garam. Itulah bahasa Ibrani, itulah bahasa Mandarin. Bukan huruf, gambar, simbol. NaCl garam, kalau Na-nya diambil, tidak jadi garam. Cl-nya diambil, enggak jadi garam. Tapi NaCl bahan untuk jadi garam. Kita menghirup O2. Tambah sitok C, sesek, tapi enggak mati. Namanya CO2. Tapi luar biasa, O-nya dihilangi 1. Dead. That's the miracle of chemistry. 1 unsur hilang, itu mutasi.
Saya melihat mata-mata yang mulai tertarik. Terima kasih. Jadi dari Taurat kepada Injil. Apa itu Injil? Injil itu memberikan satu dasar. Nah, sesuatu yang mendasar. Yesus tidak mengamandemen Taurat. Yesus tidak bikin new chapter atau making Taurat itu lebih perfect. Makanya Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir bilang, seorang anak telah lahir. Bukan the better law. Jadi dari tulisan menjadi person. Kenapa? Yang dia bawa from regulation to relation. Why? Saya tunjukkan. Yang hilang dari Adam, not religion, connection, relation. Karena Adam mutation, kehilangan kemampuan untuk terkonek. Dan tidak ada kepercayaan. Bicara reconnection. Semua agama itu saya renungkan. Kaget saya. Ngomongnya semua benar salah. Terus jadi paranoid, kamu salah, aku benar. Yang mengiris hati. Ketika kebenaran itu dipisahkan dengan kasih karunia, maka kebenaran itu mutasi, bukan kebenaran lagi. Menjadi alat pembunuh. Kejahatan tertinggi itu bukan di preman. Makanya hati-hati, jangan kepingin jadi pendeta. Bisa sukar masuk surga. Karena kalau preman dia berbuat jahat, dia sadar dia berbuat jahat. High deception itu di agama. Karena dia merasa bisa berbuat luhur. Tapi sebenarnya dia melakukan kejahatan. Ahli Taurat tuh kalau secara hitung-hitungan dia membela Taurat. Ini orang ngerusoni ini, namanya Yesus Kristus. Kenapa dia membak relation? Karena dia solve the unsolved problem. Doktor Taurat namanya siapa? Paulus. Di kitab Roma menyingkapkan. Dia tidak bisa menyelesaikan the problem dari dosa. Keinginan baik ada padaku, tapi yang jahat sudah muncul dulu. Dia tidak bisa. Dia tunjukkan kelemahannya Taurat. Ini doktor Taurat. Nah, alam mengajarkan. Kita ini ada karena apa? Sperma ayah sama telur ibu. Biologi mengajarkan. Sperma 3 hari mati. Telur 7 hari dia menstruasi. Tapi ketika dia ketemu. Saya lihat di TikTok itu tiba-tiba ada sinar. Light. The power of light. Karena connection. Itu ajaib benar. Yang umurnya cuma 7 hari sama 3 hari. Jadi nggak mati-mati. Life is all about relation and connection. Our God is a God of relation. Dalam relation baru ada kata hidup. Without relation, no life. Nah itu deceptionnya agama. Dia seperti membuat orang percaya bahwa kita menemukan hidup karena regulation. Itu yang dituding oleh kamu menyelidiki kitab suci, kamu mengira kitab suci, kamu menemukan hidup. No, itu GPS. Itu daftar menu. Daftar menu nggak bisa kita makan. Makan itulah connection. Tapi kau nggak belum datang kepadaku untuk menemukan hidup. Yohanes berapa itu? 5 kalau nggak salah. Kalau nggak 8. Jadi Injil itu ada 3 menurut saya. Kita masuk di paradigma mana? Karena Alkitab itu menyatakan. Yang pertama adalah Injil, tetapi sebenarnya hukum Taurat yang dibungkus dengan Injil. Kekudusan itu adalah moral. Akhirnya kita memuja moral. Kita bangga dengan moral kita. Itulah ahli Taurat. Di mana contohnya Pak? Jemaat Galatia. Semua yang orang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, dia di bawah kutuk. Karena terkutuklah orang tidak setia melakukan segala sesuatu yang terjadi. Katanya perintah Taurat itu ada 631. Makanya
saya miris ketika orang mengajarkan perpuluhan dengan paradigma Taurat. Saya tidak menentang perpuluhannya. Sehingga orang merasa masuk surga karena dia memberi perpuluhan. Dia gak peduli. Dulurnya sakit atau apa, ada orang, aku sudah kasih perpuluhan. Selesai. Sekali lagi tolong dicatat, nanti saya dikomplain orang. Siapa bro namanya? Hendro. Oh iya Hendro. Jadi beda. Hendra, olahraga. Karena bikin itu baik. Tapi bukan berarti kalau dia tidak olahraga, saya hukum dia. Itu sesuatu yang baik untuk dilakukan. Bukan kalau tidak dilakukan dihukum. Nah Paulus menegur, ini kan sebenarnya pertentangan antara Yudaism sama gereja mula-mula itu. Yang bisa bicara dan memilah itu Rasul Paulus. Rasul Petrus karena dia bukan ahli Taurat, dia tidak berani. Dengan tegas dia bilang, sesungguhnya aku Paulus, jika kau menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna. Jika, kalau gitu tidak boleh sunat. Boleh kalau untuk kesehatan. Tapi kalau kita nganggap sunat itu untuk tiket masuk surga. Terus kalau tidak sunat kafir. Itu kita terjebak dalam Taurat. Bungkusnya Injil. Tetap orang Kristen. Ayat-ayatnya perjanjian baru. Tapi sebenarnya kontennya itu Taurat. Ada. Oh sangat ada hari ini. Isinya ngancam terus. Jadi Tuhannya ngancam terus. Jadi orang itu ibadah itu dengan ketakutan. Nah saya khawatir justru menjerumuskan jemaat masuk dalam kutuk hukum Taurat. Karena perintahnya 631. Ini permisi ya, ini saya enggak bukannya. Ada yang gotong tabut. Gitu ya. Saya cuma tanya, kamu sunat enggak? Enggak, yo gak iso. Kok ini separuh-separuh gotong tabut tapi gak sunat. Saya makan babi, makan. Loh ya gak iso saya bilang gitu. Kalau kamu mau main Taurat, 631 itu lakukan semua. Ya buat kita. Ya kan? Jangan ngambil satu, jangan ngambil dua. Ambil semua. Kamu lepas dari kasih karunia. Bukan berarti terus semua aturan itu tidak perlu. Tetapi tidak lagi dilakukan dengan sebuah hukuman. Yang kedua, tadi itu. Injil keselamatan. Jadi lihat, kenapa saya dalam kemurahan Tuhan mengadakan seminar Trinity. Nah, saya tidak bicara doktrinnya, tetapi di sini ada tatanan love of God, lihat ya. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus. Apa bedanya kasih Allah dengan kasih karunia? Saya itu ya bertahun-tahun baca nggak pernah mikir. Ini keren saudara. Kasih Allah, kenapa ada Bapa, Putra, Roh Kudus? Karena dia Allah yang ingin membangun connection and relation. Jadi kalau Bu Hendro ini, Bapak sayang sama Bu Hendro ya tentu saja. Tapi Anda dipeluk Bapak, Anda nggak tambah guyu, mati. Kobok. Tapi karena begitu besar kasih Bapak, dia ingin ketemu. Caranya, kasih Bapak itu blend dengan keadilan dan kekudusan. Saya pikir pendeta belum tentu berani mengkhotbahkan Keluaran pasal 34 ayat 56. Tuhan pengasih, penyayang, panjang sabar, meneguhkan beribu-ribu orang yang mengasihi dia. Tetapi sekali-kali tidak membiarkan. Anda baca itu bingung loh. Saya baca, Tuhan ini karepe piye toh? Sampai keturunan ketiga, keempat diuber. Katanya. Ini yang benar ya apa? Ini kasihnya, ini keadilan, dan ini konstitusinya sorga. Karena ini kingdom. Ini jalan. Kasihnya juga jalan. Kasihnya tidak meniadakan kebenarannya. Kebenarannya tidak meniadakan. Jadi Tuhan ini angel loh. Nah kenapa Yesus bisa membebaskan orang yang berzina ini? Bukan menyalahkan
hukum rajamnya. Karena dia sudah membayar tuntutannya. Jadi yang datang kasihnya toh. Kira-kira gitu. Itu namanya kasih karunia. Ibarat ini misalnya es batu segini. Ini nggak bisa masuk. Maka es batu harus saya cairkan. Tapi kalau disebut molekulnya sama-sama H2O. Ini menembus batas. Saya kalau melihat ini, kita sama Pak Dewi baru melayani youth camp-nya GBI. Kalau di tengah anak muda kita bicara hati Bapa, itu begajul-begajul itu bisa dilawat Tuhan. Dijamah Tuhan. Enggak tunggu kudus dulu. Betul? Ketemu Bapak itu enggak perlu kudus. Enggak perlu protokoler. Itulah kasih karunia. Oke? Terus fellowship-nya Roh Kudus, listriknya ini. Kalau enggak pakai sini, enggak terjadi fellowship, connection tadi. There is no connection, no relation, no life. Makanya kekristenan without Holy Spirit jadi huruf. Jadi perjanjian lama. Akan didorong masuk ke versi Taurat. Saya pengajar loh. Tapi dari minggu ke minggu ngajar, diajar. Istilah gini, tiap minggu lihat film perang tapi enggak pernah perang. Karena cinta itu bukan tulisan CINTA. Bicara warrior itu bukan kata warrior, bukan film warrior. Kita harus belajar. Bukan berarti sudah namanya olahraga itu motorik. Bukan belajar kalau olahraga, lapangannya badminton berapa, nyemesnya itu sudutnya berapa. Bukan itu. Wujudnya olahraga itu adalah bergerak. Amin. Jadi tiap minggu ngajar, diajar. Makanya saya punya joke, ada 7 orang yang sukar masuk surga. Misalnya polisi. Kenapa? Karena dia penegak hukum tapi dia sendiri melanggar hukum. Orang pinter. Karena dia percaya kepalanya yang sak kelapa daripada Tuhan. Ya toh? Pengacara membela yang bayar bukan yang benar. Gitu. Setan pun dibayar. Tapi ada yang sukar masuk surga juga. Pendeta, pengkhotbah. Kenapa? Kerjaannya memberitakan kebenaran terus. Lalu kapan ada waktu melakukan? Karena kebenaran itu bukan konsep. Truth is the way. You have to walk. Move. Nah, yang ketiga. Nah, Tuhan itu cinta dan punya tujuan. Apa yang terjadi ini penting sekali. Kita ngomong Injil keselamatan. Orang Israel yang masuk keluar tanah perjanjian ini. Yang perjalanan padang gurun. Mereka itu contoh atau gambaran orang masuk neraka atau masuk surga. Selamat atau enggak? Ada kata binasa atau? Tapi selamat enggak? Waktu saya teliti, mereka itu selamat. Karena Tuhan marah, Musa mintakan ampun. Tapi Musa mintakan ampun bukan terus Tuhan itu dirubah Musa, tidak. Coba dilihat ya, saya tuh nangkep hatinya Tuhan. Tuhan tuh ngamuk ngomong sama Musa. Musa, aku ngamuk loh. Rohnya Tuhan, kui minta no ampun. Terus aku yang ngampuni. Karena Tuhan itu tidak ingin menghukum juga. Tapi keadilannya jalan. Terus Musa mintakan ampun. Jawab Tuhan apa? Aku mengampuni. Berarti diampuni enggak? Tuhan yang ngomong. Amin. 40 tahun dipelihara enggak? Dibela enggak? Dilindungi enggak? Tidak kekurangan. Saya kaget Bapak Ibu Saudara. Jangan-jangan inilah yang kita terima. Jadi percaya Yesus itu diampuni, dipelihara, dibela. Salah enggak? Enggak. Kita butuh pengampunan. Demi Tuhan, saya tidak ingin mengecilkan pengampunan. Itu amazing grace. Tapi waktu saya lihat petanya, mereka tidak kehilangan pengampunan. Mereka tidak kehilangan pemeliharaan. Setuju? Mereka kehilangan perjanjian.
Anaknya Abraham berapa? Jangan dijawab Pak Devi. Iya, anaknya Abraham. Ini pemikir-pemikir yang pelajar-pelajar. Anaknya Abraham berapa? Saya enggak tahu. Itu kok luput ayat itu. Anaknya Abraham itu 8. 1 Hagar, 1 Sarah, 6 keturah. Semua diberi hadiah berkat. Setuju? Waktu Abraham tua. Tapi warisan hanya diberikan pada Ishak. Jadi semua dituju kasih angpau, 1 kasih warisan. Siapa dia? Anak perjanjian. Jadi apa yang terjadi pada bangsa Israel? Lihat, mereka diampuni, mereka dipelihara. Tapi mereka kehilangan warisan. Dan itu diulang. Aku mengampuni, tapi demi namaku, orang yang sudah 10 kali menistaku. Aku bersumpah, dan itu diulangi di Mazmur, di Ibrani. Aku bersumpah, mereka gak akan masuk, tenang. Aku bersumpah mereka gak akan menerima warisan. Bukan saya buang sebagai anak, mereka gak terima warisan. Itulah purpose. Makanya mereka bangsa yang sesat karena mereka tidak mengenal jalan Tuhan. Mereka bukan tidak kenal perbuatan Tuhan, mereka tidak kenal jalan Tuhan. Jadi kalau Yesus itu diberhentikan sebagai penyelamat, kita tidak akan kita masuk pada purpose tadi. Dan tanpa kita ini mau menangkap dan mau masuk dalam jalannya, tujuannya, kita tidak pernah kenal dia. Karena kita tidak bisa menyimisahkan Tuhan antara cinta dan tujuannya dengan jalannya. Kita nggak bisa bersama Tuhan, walk with God. Kita harus bilang hanya percaya dengan cintanya. Tanpa bersedia berjalan di jalannya. Jadi Yesus bukan hanya tiket masuk surga, dia jalan. Jalan itu bukan kita kantongi. Jalan itu kita yang di dalam jalan. Dan jalan itu bukan untuk diamati. Firman itu bukan untuk didengar sebagai khotbah yang indah. Ya itu contoh lain. Misalnya saya suka bodybuilding. Saya lihat eksebisinya Adirai. Keren. Minggu depan Mr. Olympia. Gitu. Tiap minggu saya nonton. Tapi saya nggak pernah fitness. Banyak orang senang ketemu dekat foto bareng pendeta-pendeta hebat. Ya itu good untuk menginspirasi. Tapi kalau saya cuma foto bareng sama Adirai, saya nonton, saya mengagumi. Tapi saya nggak pernah ke gym dan saya fitness. Nggak pernah ada ototnya. Karena kebenaran olahraga itu kebenaran untuk dilakukan. Bukan diamati. Bukan hanya berhenti dikagumi. Keren ya, wah firmannya ini. Waduh, ini. Itu ya baik. Itu saya hati-hati karena saya pengajar. Waduh ini bagus ini. Wah ini, iya ya. Saya tuh iya, delok itu di apik tok. Nah, inilah Injil. Nah, ini surveinya George Barna. Tahu George Barna? Bisa dipercaya. Dia bagi 4. Orang yang sudah prodigal itu sudah murtad lah anggap aja. Yang 1 nomaden, itu ya sudah Kristen tapi tidak pernah ke gereja. Nah yang ketiga ke gereja, 30% yang dunia. Yang keempat ini yang yang benar-benar katanya. Itu pun apakah dia keselamatan, gerejawi atau kingdom, belum tentu. Tetapi yang mengerikan khusus Indonesia, 64% mereka ke gereja tapi tidak pernah, kalau saya bahasakan, mereka tidak pernah meyakini value, nilai dalam Bible. Pacaran, ya hubungan intim. Pergaulan bebas. Value itu enggak hidup. Enggak pernah digumuli. Jadi ke gereja terus karena kerupuknya enak,
tomatnya enak, timunnya bagus, piringnya bagus. Akhirnya kita nggak pernah makan nasi goreng. Bukan berarti yang lain itu gedung yang bagus, acara yang bagus itu salah. Saya nggak ingin anti itu. Nah, yang kita harus pada kebenaran pun yang tadi itu punya level. Pintu gerbang halaman ruang maga kudus. Lihat, perjalanannya Elia Elisa apa? Gilgal. Sunat, perjan, baru masuk ke Betel, open heaven. Jericho apa? Manifestation of power, anointing for service. Apa itu Yordan? Die for yourself. Ego. Ini yang paling terakhir. Habisnya ego. Ada satu kata gini. Learn how to live so you will know how to die. Learn how to die so you will know how to live. Belajarlah untuk mati, engkau tahu caranya hidup. Belajarlah hidup, engkau tahu caranya untuk mati. Jadi dead for life. Nah, ini sudah. Makanya yang terakhir, yang ketiga buat saya adalah Gospel of Kingdom. Bible is a love story, life story book, love story book, but the kingdom story book. That's the ultimate. It's about kingdom. There's a purpose. Kita disiapkan. Apa penghuninya? Saya nemukan satu pola. Adam, Israel, gereja. Adam waktu diciptakan apa? Berkat pertama apa? Keseru. Dia disiapkan untuk berintim. Jadi God's soulmate. Jadi worshiper. Dinikmati Tuhan. We were born to worship. Oh, malaikat juga nyembah. Tapi malaikat tidak pernah diundang masuk dalam keintiman. Malaikat cuma deklarasi. Malaikat tidak disiapin jadi mempelai. Ini luar biasa. Malaikat tidak diberi keserupaan. Yang kedua apa? Berkuasa. Apa? Raja. Yang ketiga apa? Pewaris. Jadi putra yang menjadi penyembah, imam yang raja. Dia membangkitkan Israel untuk apa? Imamat rajani. Dia melahirkan gereja apa? Bukan untuk jadi orang Kristen. Jadi penyembah dan pejuang. Orang yang tidak hidup untuk dirinya sendiri. Orang yang menerima tugas yang harus diselesaikan. Makanya hal kerajaan sorga seperti orang yang hamba 1 talenta. Dia nggak berbuat kriminal. Kesalahannya dikatakan jahat dan malas karena dia apa? Do nothing. Saya kalau bisnismen mau nerima pegawainya 1 talenta. Kenapa? Tak jadiin penjaga gudang, aman kan barangku. Kan dia nggak nyolong. Dia nggak berbuat kriminal. Berapa banyak orang terlena. Aku sudah tiap minggu ke gereja, hidupku baik-baik. Aku nggak mencuri, nggak jahati orang. No way. Saya punya istilah masuk surga dan kerajaan surga itu beda. Nah, makanya kalau message of kingdom itu di move out, maka saya khawatir Injil itu bermutasi. Tidak dalam wujud yang seharusnya. Atau jadi baik. Dulu kita komputer bisa buat mesin tik juga gitu ya. Tapi saya komputer itu bukan hanya mesin tik gitu. Dia more than that. Oke, ini aja. Ini nanti kita buat Untuk itu pola pikir kita, paradigma kita harus dirubah. Saya khawatir Injil hanya dijadikan menjadi salah satu agama. Now, saya sudah tidak percaya dengan style. Mau rame, mau kalem, mau organ, mau pakai beduk. Bukan itu esensinya. Is it the presence of God. Dan bagaimana hadirat Tuhan itu dia. Dia harus menemukan tempat landing. Apa makanannya Tuhan? Korban. Kapan api itu turun? Kalau ketemu korban. Bukan ketemu lagu. Iya kan? Kita ada korban gak? Saya gak nunjuk orang lain. Saya bisa keliling kemana-mana kelihatannya aktif khotbah dan sebagainya. Tapi kalau saya gak ada mesbah dan gak ada korban. Saya melakukan permainan kosong. Ibadah saya itu bukan aktivitas saya. Itu ekspresi. Yang lahir dari sesuatu yang di dalam. Dan kita dilihatkan sebuah purpose.
Apa yang disiapkan? Kingdom. Dia tunggu cintanya dalam belas kasihannya. Dia menyelamatkan kita. Tapi dalam gairah cintanya, dia rindu anak yang dilahirkan ini bertumbuh dewasa. Jadi imam dan raja. Waktu anak bungsu terakhir pulang, dia minta apa? Pertolongan. Dia butuh minta apa? Yang dia terima apa? Perjanjian. Perjanjian. Dia terima apa? New identity. Who you are. Yang kedua apa? Sepatu dan cincin. Sekarang cek, saya tidak nuding siapapun. Kalau kita 10 tahun ke gereja, dan kita ditanya, apa panggilanmu Pak? Atau sus, atau cik. Gak tahu, saya jemaat biasa. Orang ini belum masuk dalam perjanjian. Dia masuk dalam dimensi pengampunan dan pertolongan. Tak tambah sedikit. Untuk terima pengampunan, syaratnya apa? Percaya. Tapi untuk masuk perjanjian, 2 pribadi. Makanya bawalah kemari orang yang mengikat perjanjian berdasarkan apa? Korban sembelihan. Makanya korban sembelihan. Apa itu? Daging, tubuh, dan darah. Itulah perjamuan kudus. Baptisan sekali, tapi perjamuan kudus rekomitmen. 2 pihak dipanggil untuk menyerahkan apa? Bukan hati. Hari ini banyak orang WL pun mainnya hati tok. Gak bisa. Your body and your life. Both. Kita makan Yesus, kita mau dimakan Yesus. Kita minum Yesus, kita mau diminum. Kita mau dinikmati apa makanannya Tuhan. Saya suka api memakan habis. What is worship? Kita menyediakan diri untuk dimakan. Ini aku Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ngomong-ngomong tentang kerajaan ya, ini yang sering saya dengar tentang konsep kerajaan, bahwa kalau kita tahu di kerajaan-kerajaan mungkin di film-film, sebenarnya ketika berperang, seringkali yang berperang itu cukup rajanya. Mungkin duel sama raja di sebelah gitu ya. Kemudian setelah mungkin raja yang satu itu menang, maka seluruh kerajaan itu dinyatakan pemenang. Jadi ikut ya, katut sama rajane. Ya. Jadi ketika dalam peperangan rajanya itu berhadapan dengan raja yang di sebelah sana, kemudian menang, seluruh rakyatnya raja tersebut menang. Ya. Nah, bagaimana dengan konsep kerajaan sorga? Apakah dengan begitu kalau cukup satu orang saja karena Adam maka semua manusia berdosa? Apakah tidak cukup hanya dengan Yesus saja maka seluruh bumi manusia itu diselamatkan? Kalau keselamatan seperti itu, kenapa Tuhan meminta yang suruh perang sama setan itu bukan Tuhan lagi. Tapi umatnya. Kenapa? Karena di dalam prinsip kerajaan, kita lihat dunia militer. Bagaimana orang bisa naik pangkat. Dia harus punya poin. Tanpa poin dia tidak bisa naik pangkat. Supaya naik pangkat dia diberi tugas. Makanya semua jenderal itu kan ada. Apa? Ya pokoknya ini saya tugas di sini, tugas di sini, tugas. Setiap tugas itu memberikan poin. Makanya Paulus berkata, aku melupakan yang di belakang. Atau aku gak peduli diriku asalkan aku bisa menyelesaikan. Aku melupakan yang di belakang, aku berlari-lari untuk memperoleh Kristus. Apakah Paulus belum selamat? Apakah Paulus yang maksud itu cari keselamatan? Tidak. Bagaimana dengan gini? Aku melatih tubuhku dan menaklukkan supaya jangan sampai setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Itu keliru, bukan ditolak. Disqualified. Jadi istilah saya, sebagian orang itu masuk surga tapi nggak pernah terlibat dalam kerajaan surga. Orang yang di samping kanan Tuhan itu nggak pernah masuk kerajaan, tidak terlibat dalam kerajaan surga, seumur hidup nggak pernah berbuat baik. Jadi pengampunan itu pembebasan. Perjanjian itu pintu masuk kepada kesatuan, intimasi, dan tujuan. Dimulai dari wedding,
and marriage. Wedding is a blessed moment, marriage is a journey. Tanpa pernikahan nggak bisa ketemu tujuan. Nah, kita kotakkan Injil itu berhenti pada pengampunan. Padahal orang Israel yang sebagai contoh itu, mereka tuh diampuni, itu kaget saya, Pak Bagus. Mereka tuh diampuni, mereka tuh dipelihara. Permisi ya, loh ini kan yang kita dengar tiap minggu. Halo? Wow, saya, apa problemnya? Mereka itu putar-putar, nggak pernah menemukan tujuan. Bangun pagi ikut terus mandi, setelah mandi tidur lagi. Jadi mereka hanya jadi tua tanpa dewasa rohani. Saya tantang Bapak Ibu. Ada nggak Bapak Ibu yang punya anak yang penting hidup lucu, iso guyu tapi gak gede, cilik terus, tapi sehat. Mau? Gak ada yang mau. Itu baru cinta kita loh. Saya bayangkan, loh kok cintanya Tuhan tuh kita batasi pokok selamat masuk surga. Ayo, logika aja. Oke, jangan panjang-panjang. Iya. Apa lagi? Karena begini sih, kenapa saya bertanya demikian? Karena masih ada banyak orang yang juga punya konsep bahwa seluruh manusia nanti juga akan selamat, Pak. Semua, termasuk yang agama lain. Ya itu lain, itu bidang lain. Saya pertentang, kita beda antara selamat karena ada istilah Injil keselamatan dan Injil kerajaan. Ya. Dan saya ngutip perkataannya Pak Arifin. Pak Arifin selalu ngomong, akhir zaman itu sign-nya apa? Injil kerajaan. Oke. Saya khawatir begini. Einstein bilang setiap problem itu harus menemukan solusi yang level thinkingnya tidak boleh dibawa dari problem itu. Iya. Jadi kalau Anda, bukan Anda lah, orang tuh sakit masuk angin, minum apa? Tolak angin. Kalau radang tenggorokan, nggak cukup. Ya. Bukan berarti tolak angin itu nggak bagus. Oke. COVID itu apa? COVID itu flu, tapi mutasi. Dosa itu sudah mutasi, Pak. Jadi kalau kunci kedewasaan itu nggak dibuka, Ya. saya khawatir jatuh semua. Ya. Itu kira-kira. Termasuk begitu. yang sudah dalam gereja ya. Iya. Jadi seringkali kita dalam gereja terlena dengan apa aktivitas dalam gereja tanpa benar-benar tahu sebenarnya untuk apa. Ingat ya, akhir zaman itu kata kuncinya, kata yang ada perilous, waktu yang berbahaya. Dan ada kata celaka bukan untuk orang yang jahat. Celaka itu yang merebut tanah, yang apa. Tapi ada satu celaka yang bukan untuk orang jahat. Celakalah perempuan-perempuan, ibu-ibu yang menyusui anak. Pernah dengar ya? Ya. Apa itu? Orang lemah. Ya. Bukan berarti gender ya. Itu secara spiritual. Jadi di tengah peperangan yang mati duluan siapa? Yang lemah. Lemah. Anak-anak dan perempuan. Makanya bilangan 1 ayat 2, hitunglah orang Israel yang apa? Laki-laki. Roh yang keputraan, 20 tahun. Akil balik. Bisa perang. Baik. Tapi satu lagi, kerajaan surga bukan cuma perang. Keimaman, worship. Doa syafaat. Penyembah sama pejuang ini jadi satu. Ya, kira-kira. Kita diajak untuk naik level Bapak Ibu. Jadi bukan hanya kita menjadi orang-orang yang sekedar diselamatkan. Meskipun memang itu adalah yang banyak dibicarakan di dalam gereja. Tetapi pasti ada level yang mestinya kita bisa lebih mengetahui dan bisa lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Begini. Ini enggak ngomong, ya Tuhan kan baik. Gini, ada satu kata, ini penting. You can give without loving, but you cannot love without giving. Buat saya, hadiah apa salah satu? Kalau saya cerita hati Bapak, saya selalu tantang. Jangan berusaha mencintai Tuhan dulu. Start pertama, percayalah dia mencintai kita. Hadiah yang Bapak mau terima itu yang pertama adalah kita percaya dia mencintai kita. Dan kita menerima cintanya. Setuju? Kekristenan dimulai dari sini. Anak bungsu, anak sulung itu hilang karena tidak gagal percaya.
Tetapi hadiah kedua, coba ini konglomerat. Hadiah apa yang bisa menyenangkan hati Bapak? Ketika si anak itu mau diproses, mau dewasa, karena disiapkan untuk mewarisi. Kalau Anda konglomerat, Anda bos besar, punya perusahaan. Bagaimana anak ini menyenangkan hati Anda? Mau sekolah, mau dewasa. Seneng bapaknya. Nangis bapaknya. Kasih ini terus. Hidup. Enggak kurang. Enggak, anaknya konglomerat. Saya tanya, saya tantang. Anda mengasihi Tuhan. Jangan beromantisme loh. Makanya hati-hati dengan lagu. Karena lagu KPN, kita ini tidak nyembah. Nikmati lagu nih suwe-suwe kan. Bumbu nih ini kan. Gitu. Iya. Ini mesti hati-hati. Kita yang suka nyanyi ini. Iya. Apalagi saya Termasuk yang suka khotbah ini kan ya ngomong terus gitu. Kapan melakukan gitu. Apa praktek hidup Injil Kerajaan itu sama dengan prinsip gospel center atau Christ center? Ini juga lagi ngetren istilah ini Pak Guana. Tentang gospel center atau Christ center sering didengungkan di dalam gereja-gereja gitu ya. Apakah ini yang disebut dengan praktek Injil Kerajaan? Saya percaya begini. Saya sekarang itu kepingin bisa lintas agama. Dan Tuhan beberapa kali izinkan saya doa untuk orang yang di luar. Kalau saya percaya gini, orang ditawari ideologi, agama, belief system yang lain, dia bisa ngomong no. Ya. Tapi saya agak percaya atau percaya. Orang haus ditawari minum air. Nolak enggak? Ya, karena haus. Tidak mungkin. Orang bokek enggak duit-duit ditawari duit. Nolak enggak? Ya, gelem. Nggak. Pasti mau ya. Kecuali, ini apa ini mereknya? JV. Mas Bagus haus, tak tawari minum. Haus, enggak nolak air. Cuma Mas Bagus tuh benci sama mereknya. Oh ya, nggak suka sama mereknya. Nah ketika saya tawarkan, Yesus tuh mereknya ditaruh dulu. Mau disayang Gusti Allah. Rasanya nggak nolak mereka. Lah ditanya, mau jadi Kristen? Ya mau. Itu Sudah kan ada mereknya. merek. Saya pernah menantang BPP, Pusat BBI. Karena dulu saya pengurus GBI Jatim. Ini GBI ada visi 10.000 gereja. Ya. Bersedia enggak GBI? Selain buka gereja lokal baru, bangun gereja bawah tanah. Sebab saya pikir buat di Indonesia, selain gereja atas tanah, ya istilahnya, kita ini gereja atas tanah kan gitu ya. Kita perlu gereja bawah tanah. Tapi nama GBI enggak ada di situ loh ya. Nama merek enggak ada loh. Dan orang itu tidak dikristenkan, tapi diyesuskan. Rasanya ini lebih efektif daripada lebih banyak jiwa yang dimenangkan. Ini pemikiran saya. That's kingdom. Karena kingdom itu bukan di sana, bukan di situ, tapi di dalam hati manusia. The kingdom of God is within you. Love, power, and righteousness. Ya. Kebenarannya bukan Taurat. The way. Jalan hidup. Ya. Kira-kira seperti itu. Karena Tuhan Yesus datang bukan untuk membuat organisasi ya. Kita perlu. Perlu. Tapi secukupnya. Itu loh. Kalau Anda lihat ilmu masak aja. Itu kan ada ingredientnya kan macam-macam. Salah satu pasti garam. Ya toh? Garam itu perlu? Perlu. Tapi bayangkan tuh masak sup garamnya Jangan banyak-banyak. kebanyakan. Saya kadang-kadang koreksi yang main musik. Yang main drum itu belum tersunat hatinya. Wah, wah. Sampai keyboardnya tuh ketutup. Loh, kamu tuh mesti di belakangnya melodi. Lu boleh gebuk, tapi jangan posisinya mana yang provisi, ekspresi, equipment, sama esensi. Organisasi perlu, tapi jangan jadi pengikut GPDI, GBI. Tapi saya petugas GBI yang baik loh, bayar iuran loh. Saya enggak pernah
Saya Iya. bukan meremehkan GBI, bukan. Tapi perspektif cara kita mikir. Kalau enggak, kita ini begitu fanatik. Termasuk teologi. Kita ini jadi penyembah teologi. Tapi kita enggak anti teologi. Betul. Jadi jangan didikotomikan. Iya. Mana profesi, mana ekspresi, mana esensi. Di Alkitab itu ada dua hal yang diceritakan tentang kalau domba itu satu hilang, maka Tuhan mencari domba yang hilang tersebut meninggalkan yang 99 gitu, yang sisanya. Sementara tentang anak yang hilang, tidak disebutkan bahwa Bapak mencari anaknya. Ini gimana Pak Gon? Dalam konsep kerajaan surga. Karena anak itu sudah pernah kenal Bapak. Dan dia tahu jalan keluar. Kalau domba kan enggak tahu jalan pulang. Jelas itu. Nah, hilangnya hati-hati. Anak bungsu hilang di luar rumah. Anak sulung hilang di dalam rumah. Jadi kalau saya bahasakan satunya hilang di luar gereja, satunya di dalam gereja. Termasuk hilang dalam pelayanan. Oh, saya hati-hati sekali. Saya kalau tidak hati-hati bisa terhilang dalam pelayanan. Jadi kenal perbuatan Tuhan, tapi gagal mempercayai hatinya Tuhan. Kalau anak bungsu itu percaya hatinya Bapak, dia tidak minggat. Kenapa? Kita kembali back to the Jewish culture. Anak sulung dapat 2 bagian. Bungsu sepertiga. Daripada gua dapat sepertiga, gua minta separuh. Itu akal bulusnya. Lebih banyak. Anak sulung, ini lebih ngeri lagi. Bertahun-tahun aku melayani Bapak, tidak pernah melanggar Bapak. Perintah Bapak. Ini bukan jemaat biasa, pelayanan. Seperti kita-kita ini. Tapi, satu anak kambing gue gak pernah kasih. Gue medit Pak. Jadi dia tidak mempercayai kebaikannya Bapak. Bagaimana orang bisa jadi martir? Saya pikir dia sudah sampai titik. Dia tidak meragukan kasihnya Tuhan. Diukur oleh keadaan. Mungkin kita belum sampai situ bisa. Tapi orang-orang rasul-rasul dia sudah gak meragukan. Mereka mati semua. Stefanus mati loh. Tapi di tengah mati, bukan mati ngenes orang Jawa bilang. Mati dalam on fire. Yesus terimalah aku. Karena mereka sudah percaya hatinya Tuhan. Kasih setia itu. Dan mereka melihat tujuan. Nah, Paulus bilang sudah selesai. Itu muridnya, mirip-mirip gurunya. Sudah tahu sengsara, masuk. Kalau Anda jadi Paulus gimana? Yang ini sengsara ini. Waduh, puji Tuhan dapat nubuatan ya. Saya luput, saya nggak jadi. Petrus kan juga gitu, kan sejarah. Sempat lari toh. Katanya ditemui Tuhan Yesus. Terus kemana? Ya aku keluar. Oh gitu kamu keluar. Kalau kamu keluar aku tak masuk. Petrusnya tertempelak. Karena kan dia sudah dititipi gembalakan domba-dombaku. Sejarah mengatakan setelah Petrus lolos, dia balik. Mendoakan orang-orang itu, katanya versinya Roma itu disihir sama Petrus. Jadi kuat kembali. Tapi Petrus akhirnya ditangkap dan disalib terbalik. That's warrior way. Ya. Jalan seorang pejuang. Saya nggak minta, saya nggak ngalup. Tapi kadang-kadang dalam perenungan saya, gimana kalau pistol di depan kita? Kita nggak cari penderitaan, tapi mental kita ini harus menyiapkan untuk sebuah penderitaan. Kalau kita jadikan Yesus itu hanya penolong, kita nggak bisa melewati ujian. Ini satu problem yang serius. Waktu bom Surabaya, saya tuh melihat sebuah sparkling. Gampang nutup ibadah itu. Untung wali kota kita ini Bu Risma. Untung saya bukan ada sekarang pro kontra Pak Jokowi ini. Pak Jokowi langsung perintahkan. Diperbaiki gereja. Kalau wali kotanya radikal, kami tidak bisa menjamin keamanan Bapak Ibu. Tolong jangan ke gereja dulu. Bisa nggak dibuat gitu? Manis kan kelihatannya. Tutup 1 bulan, 2 bulan. Itu sore itu, masih ingat nggak? Semua gereja tutup. Ya ada 1, 2, tutup semua. Kayak kelar,
Kalau kita nggak siapin itu, murtad besar-besaran. Ketika pencobaan itu datang. Itu sudah terjadi di China. Kenapa? Ini hati-hati dengan berita rapture. Waktu di Cina zaman itu banyak Kristen gereja. Semua pendeta cerita, itu kalau antikris datang, saya nggak menolak rapture ya. Kita semua terbang. Dan mau cetong itulah antikris. Dan mau cetong masuk, nggak ada yang terbang. Loh ini serius. Murtad. Murtad besar-besaran. Karena mereka nggak disiapin. Radikalisme itu ancaman setiap saat bisa meledak. Dia butuh kesempatan. Dan tujuannya apa? Targetnya siapa? Keturunan Abraham. Supaya menjadi murtad tadi ya, supaya meninggalkan. Perusahaan berkompetisi. Kerajaan tidak berkompetisi. Kerajaan itu conflict of power. Ya. Paradigmanya kerajaan itu perang. Takluk atau ditaklukkan. Loh. Welcome to the kingdom. Ya. Siap atau tidak kita semua, apalagi nama kita Anda kalau orang Yahudi, Anda nggak perlu urusan punya salah utang nggak bayar sama orang Hamas, orang Palestina. Anda otomatis Anda dibenci sama. Nangkep ya? Karena Anda itu sudah milik Yesus, Anda itu dan saya, bukan Anda tok. Targetnya setan, sudah terlanjur nggak disukai setan kita ini. Ya. Dan semua perisai ini, semua di depan. Efesus 6, nggak ada yang, jadi kalau kita lari, malah kena. saya ini kecil ya, saya masih ingat kenapa saya belajar karate. Saya jujur, saya itu enggak suka berkelahi. Tapi lah dipepet, diajak berkelahi, ya saya berkelahi gitu loh. Kita ya enggak suka konflik kan. Ya. Tapi kita harus siap dengan konflik. Saya enggak ngomong darah daging. Anda anak kerajaan, semua pangeran diajari perang. Kenapa Yonatan punya baju perang? Karena Yonatan pangeran. Ya. Anaknya raja. Enggak ada pangeran, enggak diajari perang. Anda lihat film Gladiator, itu kaisar gendeng itu. Kenapa rajanya, bapaknya enggak mewariskan, itu kingdom banget. Dia marah waktu si bapak tuh menyebut suksesornya, siapa itu? Yang jenderal itu. Ngamuk dia, kamu enggak cinta sama aku Pak. Loh, jangan, nah ini bagus sekali. Lu jangan salah sangka, aku sayang sama kamu. I love you. But you are not qualified. Karena kau gak pernah perang. Itu si anak kan datang waktu sudah menang, lalu dia pakai kereta perang-perangan. Anda lihat itu saya gak pernah lupa. Itu kingdom banget. Semoga saya bisa mengusik Ya, hati Anda. Kita harus selalu siap sedia untuk berperang. Jadi kalau lihat yang harus diperangi, jangan lari, malah kita harus hadapi. Tapi kita enggak perang sama, saya enggak ngomong darah daging sekali. Kita enggak memerangi agama. Ya. Amin. Ya. Kita bukan agama, bukan itu. Musuh kita bukan orang yang beragama lain. Makanya saya katakan, radikalisme bukan musuh agama. Dia musuh kehidupan, dia musuh kemanusiaan. Karena tujuannya itu membinasakan harkat, merusak dan membunuh harkat martabat manusia. Dia mau bunuh, dia boleh memperkosa. Saya enggak ngomong itu agama. Saya harus bedakan orang yang beragama yang tidak radikal. Itu sahabat dan saudara kita. Ya, memerangi setiap kejahatan ya. Lebih ke Kita juga bukan memusuhi manusia. ya. Spiritnya gitu ya kan. Jangan, saya enggak ingin kita Ya. jadi memusuhi ke satu kelompok lain. Tidak. Dengan banyaknya denominasi gereja saat ini, bagaimana cara kita membedakan gereja dengan penggembalaan yang benar? Karena banyaknya gereja, bagaimana mungkin tips dari Pak Guana, bagaimana kita tahu bahwa penggembalaan yang benar di gereja ini adalah pilihan yang tepat misalnya? Tidak ada gereja yang sempurna dan jemaat juga sebaliknya jangan nuntut gereja itu sempurna. Karena yang mimpin manusia kan gitu. Tetapi begini buat saya, yang gereja harus lakukan imbang, mengajari
Jadi seekor burung Raja Wali itu tidak langsung bisa terbang. Oke? Tapi dia belajar memang terbang. Perlu belajar. Tetapi yang harus bukan hanya belajarnya, tetapi gen atau kedewasaan yang di dalam dia itu yang harus diberikan jalan untuk bertumbuh. Jadi benih itu kalau caranya bisa teraktivasi, itu dahsyat. Saya khawatir banyak anak Tuhan, benihnya itu tidur. Saya ketemu pendeta ahli pertanian, rekan saya meninggal. Dia bilang begini, kalau kita nanam biji jati, pohon jati, itu kalau ditanam musim rendeng atau kurang panas, itu biar ditanam enggak pernah tumbuh. Caranya untuk disiasati itu digoreng sangre, pakai minyak. Tapi ojo kebablas, ya gosong. Dipanasi supaya benih yang di dalam itu bangun. Setelah itu baru ditandur. Okay. Itu bagaimana 5 jawatan itu sebenarnya tugasnya apa? Mengaktifai benih yang di dalam kita. Lah saya khawatir. Tadi saya ngomong-ngomong sama Pak Dar. Kita ini harus jadi kode. Bapak itu satu. Tapi kode atau cide ini yang ngasuh kan. Sing ganti popoe gitu. Tapi dikenal loh, kita ini anaknya papi. Aku ya anaknya papi. Jangan ini sepertinya sampai orang ini gak kenal sama papi, kenali sama kode sing ngaku papi. Apa salah? Tidak. Too much. Saya punya gambaran gini. Ini ditunjukkan, pertama itu mesinnya belum bisa jalan. Misalnya truk itu mobil ini mesinnya belum jalan kan dia jalan jadi kayak apa? Kereta kan, kereta. Tapi bayangkan kalau dia cuma dituntun terus, jadi kayak kereta yang gelondong terus, mesinnya nggak pernah hidup. Saya itu tiba-tiba bayangan begitu. Jadi seumur hidup dia itu cuma ngetutkan, tidak pernah dihidupkan di benih ilahi. Padahal benih ilahi itu kalau muncul, Aktivasi. kalau Raja Wali itu terbang, itu yang normal. Kalau ada Raja Wali tidak terbang, itu namanya kecelakaan. Tapi kalau Anda tidak terbang, itu normal. Benihnya beda. Ya kan? Kita kan tidak kepingin terbang. Karena kita tidak didesain terbang. Bebek sama ayam. Ayam kalau kandangnya banjir, stres. Tapi bebek, desainnya beda. Nah, jangan sombong kalau Raja Wali itu terbang. Raja Wali yang lain ya terbang kok. Tapi menangislah, aku Raja Wali kok gak iso miber ya. Kenapa? Karena dia gak tahu Raja Wali. Kan ada cerita burung Raja Wali dipelihara ayam. Dan dia diyakinkan dia itu ayam. Jadi seumur hidup dia hidup kayak ayam. Kita harus percaya benih ilahi dibandingkan selain diajari. Anda yang punya anak apalagi kalau cerdas. Anda ngajari 10 kosakata, dia bisa ngecepret 100 kata. Loh yang 90 dari mana? Pernah lihat enggak? Ya. Manusia ini dahsyat. Ini manusia loh barusan. Apalagi anak jenius. Wih bisa begini. Loh siapa yang ngajari? Loh Anda ngelatih anjing, suruh bicara, ya sampai mati enggak bisa ngomong dia. Karena dia enggak punya kemampuan. Saya melihat mata, lu bener tak aku ini anak dewa. Lu Anda itu anaknya dewa. Kalau bahasanya wayang, coba diwayang itu. Ini saya jadi semangat. Siapa yang sakti? Kenapa Karno itu sakti? Kenapa Pendawa lebih sakti dari Kurawa? Orang sekarang nggak pernah baca wayang. Saya kasih tahu. Itu kan dulur toh ya, sepupu. Saudara. Apa bedanya? Karena Kurawa itu ibunya manusia, bapaknya manusia. Kalau Pendawa itu Pandu kena kutuk.
Dia nggak boleh bersetubuh sama istrinya. Makanya dia istrinya atau apanya doa syafaat, ya, maka dewa turun. Satu anaknya Betara Dharma, pokoknya semua anaknya dewa. Ternyata di wayang yang bisa sakti itu anaknya dewa. Lah karena itu anaknya Sais kesasar karena anaknya Kunti sama Dewa Surya. Ini menarik. Biar jadi anaknya Sais, sakti juga dia. Loh, secara sosial dia tuh hanya anaknya Sais. Iya, padahal itu anak haramnya selingkuhannya Kunti dengan dewa. Rupanya dewa-dewa itu selingkuh. Loh ini cerita saya enggak ngurangi. Mereka tuh selingkuh. Nah, supaya enggak ketahuan, maka karena itu lahirnya liwat telinga. Itu cerita wayang. Ya Anda boleh percaya, boleh enggak. Tapi prinsip ininya tuh bagus. Nah, Anda percaya enggak Anda itu anaknya dewa? Anak Allah. Istilahnya dewa itu kan apa? Tanpa ragi kan dia pakai kata dewa. Ya istilah aja lah. Kita ini anak Allah. Iya. Gumun toh, lu kok bisa ngusir setan? Lu tanyalah, yang harus ditanyakan karena anak Tuhan takut sama setan. Berarti benihnya tuh Ada yang salah ini ada yang salah. Kan Raja Wali nggak bisa terbang kan ada yang salah. Iya. Lu ini serius sekali. Nah, jangan sampai pelayanan ini seperti truk atau traktor justru membuat mobil-mobil ini yang belum tahu caranya jalankan terlena karena digeret. Ya. Kalau HP main hotspot, dia nggak pernah punya wifi. Ngerasakan hadirat Tuhan di mana? Kalau ada Benihin datang, Ya. ada pendeta di kamar, gak bisa nyembah. Ya. Ini serius sekali. Dan natur Allah adalah mengasihi. Jadi sebenarnya kita sebagai anak Allah mengasihi itu harusnya natur ya Pak ya. Wajar. Justru kalau kita nggak mengasihi itu tidak sesuai natur mesti. Saya sudah puluhan kali kalau enggak ya puluhan lah. Saya memberitakan salah satu adalah hati Bapa. Istilahnya bahan wis ngelontok. Tapi saya katakan saya nggak bisa melakukan. Walaupun saya sudah katakan 100 kali. Karena yang saya bagi bukan tentang informasi. Saya harus duduk diam di bawah kakinya. Saya harus nangkep, saya dapat injek. Saya dapat istilahnya hatinya Tuhan untuk jiwa itu dulu. Karena secara manusia kan mereka bukan family saya. Saya enggak kenal sama mereka. Tapi ketika saya sedikit disuntik atau mencicipi hati Tuhan, saya itu bisa merasakan sayangnya Tuhan itu kepada mereka satu-satu. Wih, itu dalam sekali. Saya katakan, cintanya itu personal loh Bapak Ibu. Personal. Anda itu dipanggil namamu satu-satu. Dan Anda dan saya itu tidak dibandingkan dengan yang lain. Serius. You are not mass product, you are limited limited edition. There is no one else like you. Coba lihat kanan kiri, kan tidak ada yang sama. Menurut Bapak bagaimana dengan orang yang sudah malas ke gereja? Karena dia merasa gereja sekarang seperti organisasi saja. Jadi sebenarnya beribadah dengan pergi ke gereja itu apakah perlu Pak? Apalagi gereja online itu masih ada setelah pandemi. Atau mungkin pandemi sebenarnya yang untuk mengaktifasi kita tadi Pak ya. Momen untuk mengaktifasi sehingga harusnya kita setelah pandemi selesai kita harusnya ke gereja. Salah satu kan ancaman kita ini kan dunia maya. Sehingga orang itu tidak lagi berinteraksi dengan manusia. Sementara life is all about relation. Apalagi dengan AI, nanti 5 tahun lagi, 3 tahun lagi dampaknya akan makin terasa. Dan ini kita akan yang dihilangkan dari semua itu. No relation. No love. Saya khawatir orang pacaran pun lama-lama itu sebuah transaksi. Pernikahan itu akan cenderung makin lama makin transaksional. Saya tidak banggakan
generasi saya ya, sama Pak Dar. Saya dulu kalau zaman SMA, orang naksir dia naksir, ya jatuh cinta. Enggak ditanya sugih sak piro. Loh saya merasa begitu. Saya khawatir kalau hari ini, ntar dulu. Ya walaupun cinta jangan buta juga. Anak saya yang sulung sempat kerja di Jakarta. Anak sulung saya sulung itu enggak apa ya, pakai baju ya dikeluarkan, tas dicantol nonung, ngebis. Saya tuh guyoni gini, noni Jakarta sopo sing gelem sama awakmu. Ya saya ini cuma joke aja ya, maksudnya nilai relation tuh makin hilang. Padahal itu intinya. Sana, sini sama. Betul. Saya bisa ngomong begini, siapkan anak kita, itu apa? Communication skill. Orang nikah itu apa? Butuh apa? Communication skill. Dan kita nggak diajar. Saya pun punya teman, doa, penglihatan, pendoa syafaat. Jalan di mall, suaminya ngelirik. Jangan katanya ngelirik ono sing cakep. Pulang geger, saudara. Waduh perang. Saya cuma komentar, ya kalau suami enggak boleh ngelirik aja sudah dianggap dosa yang binasa enggak masuk surga, ya jangan menikah. Saya cuma bilang begitu. Anda enggak menikah sama malaikat. Itu kan kemampuan understandingnya kan enggak. Padahal doa syafaat, penglihatan, nubuat. Ya. Baik. Ya. Ini understanding each other itu respect, honor, itu perlu diajarkan. Dan itu ada dalam gereja ya sebenarnya. Iya. Dan yang pasti Bapak kita itu naturnya, DNA-nya dari relation. Justru aneh kalau kita itu tidak mempraktekkan relation, tidak punya relation itu. Jadi ini sebenarnya Itu aneh kalau penting kita. sekali. Jangan jadikan Injil itu regulation, new regulation. Doktrin itu perlu, tapi bagaimana kita memuja doktrin A? Ini mungkin geger ini, gini ya. Kalau saya ngomong gini, saya sampai mikir, kita ini karismatik. Sebelumnya apa? Pentakosta ya. Bapak rohani, orang Pentakosta itu apa? Oneness. Pentakosta itu oneness. Jadi kita ini buahnya oneness. Orang oneness. Jangan-jangan pendiri gereja Bethel itu kalau jujur itu oneness. Kalau dikotakkan apa? Teologinya. Jadi kita jangan oh ini sesat gitu. Ya ada yang sesat, tapi kalau oneness Trinity belum lah gitu lah. Kan yang penting kan cinta Tuhan kan gitu ya. Gitu loh. Boleh, tapi jangan terjebak tadi doktrin. Akhirnya kan nyembah doktrin. Ya. Kan bukan Relation. relationnya. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Penting sekali. Satu yang saya concern. Di gereja itu harus orang miskin sama orang kaya. Itu bisa duduk bersama. Amin. Saya dulu pernah suruh ganteni ini satu sementara. Saya itu enggak ngelakukan banyak. Saya cuma melakukan satu. Ternyata jemaat itu mencatat. Saya kalau salaman itu model salaman pulang. Pokoknya guyu saya, senyum saya, mantuk saya, orang Sama. kaya sama orang enggak kaya itu harus sama. Harus itu sama. aja. Simpel itu dulu. Jangan kalau kaya, kalau miskin. Susah kan. Ya orang miskin kalau sudah di hotel kan sudah terpilah sendiri. Yang kaya bintang 5, yang miskin melati kan sudah begitu. Gospel sering dimaknai hanya berita tentang karya Allah, baik untuk keselamatan dan kehidupan kita. Jika demikian bagaimana menyiapkan peran manusia untuk bayar harga, siap berjuang dalam perjalanan iman. Justru sebenarnya materi kita tadi tentang itu. Jadi tadi Pak Iguana sudah banyak menyampaikan tentang bagaimana kita harus berjuang, bayar harga dalam perjalanan iman. Bukan hanya tentang mengabarkan keselamatan kehidupan kita. Gimana Pak? Apakah benar jawaban saya? Itulah namanya love and purpose. Ya. Kita nggak bisa Tuhan itu antara cinta dan tujuan itu nggak bisa dipisahkan. Kita nggak bisa bilang Tuhan itu hanya kasih. Tanpa kita mau merangkul tujuannya, menerima tujuannya. Persoalan bangsa Israel itu mau menerima perbuatannya.
gagal mempercayai hatinya, sehingga dia nggak pernah kenal jalannya. Yang tadi muter-muter, jadi tua tapi tidak pernah dewasa. What is the meaning that we walk? Who is the man of faith, man of God in the Bible? Siapa tokoh iman itu? They walk with God. Apa artinya walk? Lihat, walk itu saya jalan seiring dengan waktu, saya berada di tempat yang berbeda. Seiring waktu, kita ini ada pertumbuhan. Saya enggak ngomong selalu kuantitatif. Tapi in our inner being itu harus ada. Itu artinya walk. Kalau kita pancet, berarti kita enggak walk. Kita enggak move. Cek aja. Kita pancet atau kita ada, dulu kita ngerti, oh lebih ngerti lagi. Oh ada begini. Makanya imannya Abraham itu direpresentatifkan dengan apa? Journey. Pergi keluar. Pergilah, jalan. Terus ada tahapnya, Haran, Betel. Tinggalkan apa? Ada 3. Tinggalkan negerimu, rumah ayahmu, dan sanak saudaramu. Sorry kalau kurang tepat. Dan tidak langsung. Pertama dia hanya meninggalkan negeri. Kan sama bapak sama Lot. Lot sanak saudara, Terah bapaknya. Di Haran, Terah kerasan, gak mau lanjut. Jadi berhenti. Terah meninggal baru jalan. Pisah sama ayahnya. Yang terakhir baru pisah sama Lot. Jadi ada tahap. Tapi dia move. Nah mari kita cek. Kita move atau jalan di tempat. Berikan tepuk tangan buat Pastor Guana Tanjung. Terima kasih Pak Guana. Karena waktu kita juga harus mengakhiri Coffee Time kita malam hari ini. Dan terpuji nama Tuhan, saya yakin percaya bahwa semuanya bisa memahami. Dan marilah kita lakukan. Bukan hanya sekedar kita ketahui, pahami, tapi juga kita lakukan dalam kehidupan. Sekali lagi terima kasih Pak Guana. Kita kembali